Nah, untuk yang kedua yaitu pendeteksian outlier. Pada data yang kompleks dengan banyak atribut, ada beragam cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi outlier atau pencilan. Kita dapat menguji static kernels, Igbor, KNN, clustering, dan sebagainya. Pada pertemuan ini kita dapat membahas ini semua, tapi kita hanya akan belajar bagaimana outlier dengan cara sangat sederhana. Nah, contohnya sebagai berikut. Di sini ada 2005 sampai 2019 dan data pada tahun 2011 itu produksi tonnya itu 65 dan 2015 adalah 302. Nah, jadi contoh outlier karena nilainya sangat jauh sekali dengan nilainya. Nah, 2011 di sini sangat kecil perbandingannya dan tahun 2015 ini sangat besar. Makanya dikatakan karena nilainya sangat jauh sekali dari nilai lainnya. Begitu kita masuk ke dalam codingnya, min-max featuring scaling. Nah, di sini kita akan membuat dataset yang diberi nama data mining penduduk bekerja dengan nama tabel penduduk. Nah, di sini terdapat nik, nama, penghasilan per bulan, nama bekerja. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam database-nya. Sini sudah saya membuat data mining penduduk bekerja Fikri. Di sini terbuka di bagian penduduk. Nah, di sini dapat nik, nama, penghasilan per bulan, dan nama bekerja. Nicknya 1234 kita masukkan sama seperti yang ada di modul seperti ini. Nah, karena saya sudah selesai untuk membuatnya, ini tinggal dimasukkan saja mengikuti sesuai yang ada sudah di dalam modul. Jadi kita lihat lagi, normalisasi data bertujuan untuk menjadikan setiap nilai atribut pada dalam rank yang sama. Tujuannya dalam data mining adalah agar setiap atribut memiliki kekuatan atau pengaruh yang sama. Pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai atribut penghasilan per bulan dan lama bekerja ke dalam rank. Yang satu menggunakan min-max featuring scaling. Persamaan min-max yang adalah sebagai x kuadrat sama dengan x kurang x min, x max kurang x min. Nah, keterangannya x ini adalah nilai real atau nilai yang seada-adanya. Nilai x kuadrat ini nilai hasil normalisasi, x min nilai minimum dari atribut x, x max nilai maksimum dari atribut x. Nah, berdasarkan pada persamaan di atas, untuk melakukan normalisasi menggunakan featuring scaling, terlebih dulu kita harus mengetahui nilai minimum dan maksimum dari atribut yang membuat data yang akan kita normalisasi. Pada kasus kita di atas, kita mengetahui nilai maksimum atribut penghasilan per bulan dan lama bekerja. Database menyediakan kemudahan sidang fungsi min dan max. Berikut langkah-langkahnya itu masih di atas. Nah, seperti yang di awal tadi, kita butuh dulu folder data mining penduduk APK. Copy, kita masuk ke htdoc, kita buat baru. Data mining penduduk APK selesai. Kita buka. Nah, kita masuk ke notepad buat baru. Ini di sini kita salin saja. Lalu di sininya kita ganti menjadi sesuai yang ada di database namanya data mining penduduk bekerja Fikri. Kita ubah data mining penduduk
Selesai, kita save. Di dalam HTML tadi dengan meaning penduduk APK koneksi .php simpan. Nah, untuk selanjutnya kita buat lagi yang baru. Ini untuk indeksnya. Untuk indeks kita ini kurang lebih hampir sama saja. Ini untuk awalnya kita copy saja yang ini, yang pekerjaan sebelumnya. Lalu kita lihat lagi. Di sini menggunakan PHP. Nah, kita copy saja sampai sini. Nah, PHP ini untuk mengkoneksikan ke dalam koneksi tadi, lalu koneksinya akan mengkoneksikan ke dalam database. Data awal untuk tulisan yang ada di atasnya. Sini sama saja tabel bordernya. Kita hanya perlu mengganti di sini kita ganti menjadi nick, lalu menjadi nama, penghasilan per bulan, copy yang di atas, enter, copy paste, terganti jadi lama bekerja. Lalu kita copy yang ini. Ini untuk membuat tabelnya dimasukkan ke dalam mana. Di sini kita ubah menjadi penduduk, artinya tabelnya itu mengambil dari penduduk nantinya. Di sini jumlah data, SQL, numbers, query. Nah, di sini digunakan untuk berapa banyak sih jumlah baris data yang kita gunakan itu. Ini di sini sama saja. Ini kita hapus dulu satu. Sini kita ganti menjadi nick data. Di sini kita ganti jadi nick juga. Nah, lanjutnya kita lanjutkan lagi. Status row ini kita ubah menjadi mama. Jadi yang ini kita hapus juga jadi
nama. Nah, di sini nih gunanya untuk menyimpan array nick ini ke dalam data nick. Ini data nama untuk menyimpan setiap data nama ini ke dalam array. Selanjutnya masih sudah berbeda. S hasil raw sama dengan S data penghasilan per bulan Nah, di sini untuk menyimpan data hasil array ke dalam raw. Fungsinya ya untuk menyimpan data. Selanjutnya kita buat lagi lama raw $i sama dengan kita copy saja yang ini. Lama bekerja. Selanjutnya echo tr echo td. Nah, kita ambil yang di sini saja. Kita ganti di sini menjadi nick nama hasil pasta. Kita ganti di sini menjadi lama. Lalu kita simpan ke dalam data mining Merudo KPK. Kita beri nama index.php save. Selanjutnya kita akan coba run. Nah, kita lanjutkan tadi. Setelah ini kita save, kita akan coba running. Kita di sini kita tuliskan
localhost terus miring data mining ini penduduk APK. Nah, di sini sudah kita mendapatkan hasilnya. Aplikasi normalisasi data. Data awal itu ada nicknya, ada namanya, penghasilan per bulan, dan nama pekerjanya. Coba kita lihat di dalam modul. Nah, sini hasilnya sama dengan yang di modul. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke mendapatkan nilai minimum dan maksimum. Nah, di sini kita akan membuatnya di indeks juga pada nomor 41 pada indeks, di bawah 41 kita tulis pada indeks. Kita tulis sQuery sama dengan MySQL select bintang select min penghasilan per bulan, artinya di sini menyuruhkan menghasilkan minimal penghasilan per bulan atau yang paling kecilnya itu. Nah, dalam per bulan mendapatkan berapa. AS hasil min max paling banyak penghasilan per bulan AS hasil max koma min lama bekerja AS lama min, lama yang paling kecil artinya lagi max lama bekerja AS lama max from penduduk. Selanjutnya data dengan MySQL fetch array sQuery kita buat hasil min sama dengan data hasil min kita copy, sini kita ganti max kita enter, terus saya lagi
diganti jadi lama min, lama min. Kita copy, sini kita ubah jadi max. Nah, kita lihat lagi dalam modul. Nah, pada penulisan SQL di atas dilakukan satu baris program bukan 3 baris. Hal tersebut ditunjukkan per nomor baris yang menandainya itu nomor 44. Setiap nilai minimum dan maksimum dari atribut penghasilan per bulan dan nama bekerja disimpan dalam variabel hasil min, hasil max, lama min, dan lama max. Nah, selanjutnya kita akan melakukan normalisasi, yaitu dengan melakukan perhitungan dengan rumus itu seperti data dengan min max featuring sekali menggunakan persamaan tersebut, yang x kuadrat sama dengan x kurang x min, x max kurang x min. Kita tuliskan kode untuk tabel berikut. Kita tuliskan. Nah, kita tuliskan yang ini. Kita salin saja. Kita ubah di sini. Echo data hasil normalisasi Echo Nah, ini sama saja tabel bordernya. Ini digunakan untuk membuat tabel. Ada nick, nama, penghasilan per bulan, dan lama bekerja. Selanjutnya kita tuliskan for sama dengan kosong si jumdata si plus terkurung jadi kita tuliskan hasil nom si hasil row dikurang. Kita lanjutkan lagi, dikurang hasil min
garis miring hasil max dikurang hasil min. Kita copy aja yang ini. Ini kita ganti jadi lama raw. Jadi lama min jadi lama max jadi lama min. Enter. Nah, kita copy saja yang ini. Ikuti R, ikuti di style. Jadi ini nama, sini kita jadi hasil nom. Nah, selanjutnya kita tinggal run, kita save. Nah, selanjutnya kita tinggal run. Nah, setelah kita simpan, kita akan nge-run Google Chrome, teruskan localhost, data mining produk APK, enter. Dan seperti ini hasilnya. Dan ini data awalnya. Dan di sini terdapat data yang sudah dinormalisasikan dengan menggunakan rumus yang ini tadi dengan min max featuring scaling. Hasilnya seperti ini. Nah, ini punya saya, dapatnya juga berhasil. Sampai sini saja ke dalam proses pembuatan pendeteksian outlier. Saya ucapkan terima kasih.